Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadil karimil ladzi yati bihil karim kullu raja'in wa maqsud wa ala alihi wa sahbihi man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman mubaraka. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqqihna fid din wa alimna at-ta'wil waj'alna minal alimin al-amilin al-mukhlisin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-babul hadi wa salasun. Bab ke-1 dan 31 fi bayani syukri, menerangkan tentang syukur walawahibuhu as-surur, dan yang menyusul terhadap syukur yaitu as-surur, senang. Li'annahu, karena sesungguhnya as-surur min ahwalihi, adalah dari ahwalnya syukur. Wal hikmatu, dan juga hikmah. Li'annaha min a'malihi, karena hikmah itu dari amalnya syukur, atau tujuan apa ya yang diperoleh, yang diperoleh dari syukur, nanti orang bisa mendapatkan hikmah atau menjadi bijaksana. Ammal ilmu alladhi huwa sababu syukri, adapun ilmu yang menjadi sebabnya syukur, maksudnya ilmu pengetahuan yang bisa menyebabkan orang bisa syukur, adalah fahuwa anta'lama annal ni'amah, kamu harus mengetahui, yaitu pengetahuanmu, sesungguhnya nikmat-nikmat, kullaha, semuanya nikmat, minallahi ta'ala, itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu, hanya Allah semata. Wahada wajibun, mengetahui banyak bahwasanya semua nikmat dari Allah semata itu, ini wajib. Artinya apa? Sejak awal kalau punya anak atau punya santri, diajari itu bahwasanya semua nikmat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu minal iman, karena sesungguhnya meyakini atau mengetahui bahwasanya nikmat itu hanya dari Allah, itu sebagian dari iman billahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Wa ma, dan adapun sesuatu bikum, yang ada di kalian, yang kalian punya, min nikmatin, yang berupa nikmat, fa minallahi, maka itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syukrul mun'imi, adapun bersyukur kepada orang yang memberi nikmat, zat yang memberi nikmat, wajibun, itu wajib. Wa huwa minal imani, syukur kepada yang memberi nikmat itu adalah sebagian dari iman. Jadi mengetahui bahwa, meyakini bahwa semua nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala semata, itu dari iman, dan bersyukur kepada pemberi nikmat itu sebagian juga dari iman. Jadi kalau orang tidak bersyukur ya kepada Allah, ya berarti imannya kurang, atau tidak merasa nikmat itu dari Allah, tertipu. Wa ammal halun nasyi, adapun hal an-nasyi yang muncul, adapun keadaan jiwa atau keadaan orang ketika yang muncul, yang terjadi kalau kita bersyukur wa ammal halun nasi, adapun keadaan jiwa an-nasi yang muncul anha, dan ilmi, dari pengetahuan ini, fahuwal farahu, maka bahagia.
Jadi kalau tahu nikmat itu dari Allah semua dan kita bisa bersyukur kepada yang beri nikmat, maka kita menjadi bahagia. Wasururu, dan senang bi an umillahi ta'ala, dengan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus senang ya. Jadi bukan seorang mukmin kalau tidak senang. Jadi orang mukmin itu seharusnya senang menghadapi hidup ini. Harusnya senang. Apa yang tidak nikmat? Semuanya nikmat kan ya. Semuanya nikmat. Yang tidak, coba bisa seumpama gigi kalian tumbuh terus seperti rambut, gimana? Gak bisa makan kan gitu ya. Memang miskin namanya ya, makan tidak seenak orang lain. Terus alis ini terus bisa panjang seperti apa, seperti rambut, gimana kan ya, seperti itu. Semua seumpama ini kan dibatasi ini, tidak sampai panjang, tidak seperti kumis dan ini kan, kumis dan jenggot kan. Coba juga kalau mata kita bisa belok, penglihatan kita bisa belok. Jadi melihat Gus Nadim, lihat saya ke bawah, lihat sampai ke pusat, sampai ke bawah. Gimana kan ya? Terus ingat juga, ingatan kita muncul semua, gimana? Nggak bisa lupa. Jadi lupa pun itu nikmat kan ya. Fabi rahmatullahi, kul, katakan, maka dengan rahmat Allah maka kalian berbahagialah. Jadi kalau orang beriman itu ya harus bahagia ya. Masalah ada suatu keadaan yang tidak menyenangkan, biasa itu, tetapi tidak harus membuat kebahagiaan kita berkurang. Mungkin sedih ya, apakah sedih bisa bahagia? Ya bisa. Bahagia itu tidak ada hubungannya dengan sedih dan senang ya. Bahagia, jadi ada bahagia, ada sedih. Bahagia itu ya karena bersyukur dan qanaah itu, seperti itu ya. Sekarang nggak punya uang tapi tetap senang kan gitu kan, nggak ada hubungannya hidup melarat sama bahagia itu, seperti itu. Fabihada bafiyadal farahi, maka kebahagiaan yang semacam ini, yang ini syukur binafsihi, adalah bersyukur binafsihi, dengan dirinya sendiri. Jadi ketika kita senang itu sebenarnya bersyukur. Kalau kita senang dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, itu sebenarnya kita bersyukur. Karena memang perintah Allah kan ya. Dengan rahmat Allah maka berbahagialah di akhirat. Tapi nikmatullah, nikmatillahi wa rahmatihi, fa bidzalika falyafrahu. Gimana ayatnya? Kok saya ya, entar dulu. Falyafrahu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Jadi harus bahagia kalau jadi orang Islam, kalau jadi orang yang beriman. Li'annahu muradun lidzatihi, karena sesungguhnya bahagia ini muradun, yaitu yang dimaksud lidzatihi, yang dimaksud terhadap zatnya syukur. Jadi masa orang bersyukur tapi tidak bahagia kan, gimana gitu kan itu. Kalau orang bersyukur ya harus bahagia. Wa wajibun li'annahu minal iman. Syukur ini adalah wajib. Bahagia ini wajib. Begitu juga li'annahu minal iman, karena itu sebagian dari iman billahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa thamratul iman, itu adalah buahnya iman billahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan coba bisa kalian memberi sesuatu kepada teman kalian nggak senang, sedih nggak kalian? Terus satunya itu senang, tersanjung nggak kita?
Allah memberi nikmat keberagaman, kalian nggak senang, kecewa, gimana ya? Lebih senang mana ya? Allah melihat Gus Nadim kalau dikasih kopi langsung bahagia, senang gitu. Terus satunya dikasih kopi nggak senang gitu. Ya, pasti saya saja ya, tuan rumah atau siapapun kalau dimakan itu senang. Apalagi makannya sambil bahagia. Jadi ini termasuk adab menurut saya ya. Ini termasuk adab kepada Allah. Senang itu, senang terhadap nikmat Allah itu termasuk adab, akhlak kita kepada Allah. Karena coba kita punya tamu 2 orang. Terus satunya itu ketika saya ngasih sajian atau ya makanan kepada tamu saya 2 orang. Yang satu senang. Dan yang satunya biasa, nggak senang. Itu kan menyinggung tuan rumah kan ya. Jadi termasuk akhlak menurut saya. Bukan hanya dari iman, akhlak juga. Bukan hanya menunjukkan bersyukur, tapi juga akhlak seperti itu. Wa amma amalu syukur, adapun perbuatan syukur itu fahuwa muradun li dzatihi, maka itu adalah yang dimaksud li dzatihi untuk zatnya syukur. Wali wairihi dan juga wali wairihi dan untuk lainnya syukur. Amma kaunuhu muradan li dzatihi, adapun perbuatan syukur itu adalah yang diharapkan, yang dimaksud li dzatihi untuk zatnya syukur. Fali annal amala, maka sesungguhnya mengamalkan bisti'malin nikmati, atau ya apa ya, menikmati nikmat, maksudnya al-amala itu menikmati nikmat atau mengamalkan nikmat, bisti'malin nikmati dengan menggunakan nikmat fima khuliqat lahu, fima di dalam sesuatu khuliqat yang diciptakan apa nikmat lahu untuk minta memahami hikmati adalah termasuk dari kesempurnaannya hikmah. Jadi kalau kita cuma ya, manusia diciptakan untuk beribadah dan kita mensyukuri atau menikmati keberadaan kita ini, keadaan kita, terciptanya kita ini untuk ibadah. Nah itu termasuk minta namun hikmah. Dan orang yang seperti itu berarti bijaksana, seperti itu ya. Musalla, disediakan musalla oleh tuan rumah dan benar-benar dilakukan untuk sholat, bukan untuk main PS. Itu berarti orang bijaksana, dan itu yang sebenarnya amal bisyukri, paham ya? Yang syukur yang seperti itu, melakukan sesuatu, mengamalkan, menikmati sesuatu nikmat yang sesuai dengan tujuan diciptakan nikmat itu, paham ya? Jadi telinga untuk mendengar kebaikan dan benar-benar digunakan untuk mendengar kebaikan, bukan untuk mendengar kejelekan. Itu berarti dia bijaksana. Selain dia orang yang dikatakan bersyukur, beriman, juga bijaksana. Jadi menggunakan nikmat atau menikmati nikmat di dalam sesuai dengan apa yang nikmat itu diciptakan oleh Allah, maka itu orang bijaksana. Jadi kita yang menikmati halal itu sebenarnya bijaksana ya. Kalau tidur halal ya tidurlah, tapi jangan berlebihan. Makan halal ya makanlah, tapi jangan berlebihan kan gitu. Makan yang halal. Jadi itu dinikmati, itu bijaksana orang seperti itu. Berarti takutnya kalau tidak dinikmati akhirnya mencari nikmat yang lain yang tidak halal kan gitu. Pahami? Jadi itu bijaksana berarti. Wa amma kaunuhu muradan li ghairihi, adapun adanya syukur itu muradan li ghairihi, yang dimaksud li ghairihi untuk lainnya, falihifdhin ni'ami, maka dimiliki oleh menjaga nikmat itu, al mawjudati ni'amil mawjudati yang ada, wa ziyadati alaiha, dan tambahan alaiha terhadap nikmat. Jadi nikmat, yang namanya nikmat, maksud nikmat dari nikmat itu sendiri adalah syukur. Yang dimaksud bersyukur itu sendiri, ngerti ya? Maksudnya syukur lidah itu maksudnya seperti ini.
ada orang mencari ilmu untuk ilmu itu sendiri, berarti maksudnya dia memang mencari ilmu, memang cinta ilmu, paham ya? Maksudnya itu berarti talabul ilmi lidatihi. Yang dimaksud talabul ilmi liwairihi, dia mencari ilmu itu tujuan yang lain. Nah, lebih awet yang mana? Lebih bagus ya yang lidatihi, bukan liwairihi. Adapun bersyukur, yang dimaksud bersyukur liwairihi itu maksudnya gini, menjaga nikmat-nikmat yang ada dan menjaga dan tambahan alaiha terhadap nikmat, seperti itu. Maksudnya seperti ini, nikmat itu disyukuri supaya tambah nikmat, kan kata di dalam Al-Quran dijelaskan ya, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur maka saya akan tambah. Jadi maksudnya bersyukur itu untuk supaya ditambah. Itu berarti dia bersyukur bukan untuk bersyukur itu sendiri, tetapi ada tujuan lain supaya ditambah. Paham? Tapi bagus juga ya. Tetapi yang kedua ini ya berarti apa? Ada tujuan yang lain. Jadi sama seperti orang mencari ilmu itu. Mencari ilmu, memang cinta ilmu ya biasanya benar-benar ahli dan tidak akan bosan. Kalau mencari ilmu untuk tujuan, setelah tercapai tujuannya biasanya merasa cukup dari mencari ilmu. Sudah cukup. Wala jumlati, kesimpulannya, fasyukru, maka yang dimaksud dengan syukur itu adalah huwa istimalun nikmati, adalah menggunakan nikmat, menikmati nikmat fima, di dalam sesuatu khuliqat yang diciptakan apa nikmat lahu untuk kita ini diciptakan, adanya kita diciptakannya ayat kauniyah dan ayat diri sendiri. Saya terangkan sekali lagi ya, ini pasti saya terangkan kalau bicara tentang tasawuf. Ayatullah itu ada 3, ayat kauniyah alam semesta, ayat fenomena, ayat nafsiyah ayat diri sendiri, dan ayat qauliyah Al-Quran dan kitab Allah itu. Nah, ayat Allah itu diciptakan supaya menjadi pembantu, supaya orang mengenal Allah, sebagai wasilah supaya orang mengenal Allah. Dan kita menikmati semua ayat itu, kita menikmati ayat diri ini kita nikmati untuk mengenal Allah, itu berarti itu termasuk bersyukur. Kita dikasih ada sama, kita dikasih penglihatan kita itu kita rasakan dan kita nikmati untuk supaya sambung dengan penglihatan Allah, untuk supaya tahu sifat Allah yang maha melihat. Berarti itu selain dikatakan orang bijaksana, juga itu bentuk bersyukur. Karena kenapa? Diciptakannya penglihatan itu ayat ya. Ayat diciptakan untuk mengenal Allah. Ini tingkat tingginya ya. Jadi itu keberadaan kita rasakan, kita renungkan untuk merasakan keberadaan Allah. Berarti itu kita bijaksana dan otomatis berarti itu bersyukur. Kenapa? Karena menikmati keberadaan kita, nikmat keberadaan kita ini untuk tujuan nikmat keberadaan kita, yaitu apa? Kita ini adalah ayat Allah. Ayat Allah itu ditujukan supaya mengenal Allah. Paham ya? Seperti itu. Itu berarti kita bersyukur. Faman iktadarat lahu ahwaluhu, barang siapa iktadalat yang matang lahu bagi dirinya, ahwalu apa ahwalnya, keadaan jiwanya ketika bersyukur itu, hatta wada'a kulla syai'in mawdi'ahu, sampai dia bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya, kana hakiman, maka orang yang seperti itu namanya orang bijaksana. Makanya judulnya itu adalah hakikat kebijaksanaan ini. Hakikat kebijaksanaan yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya, menikmati ayat Allah, merasakan ayat Allah, dan menikmati ayat Allah untuk mengenal Allah. Itu sebenar-benarnya
sanaan. Karena ayat Allah itu diciptakan untuk mengenal Allah. Karena di hadis yang lain dikatakan ya, kuntu kanzan makhfiyan. Saya itu perbendaharaan atau harta karun yang tersembunyi. Tidak akan ketahui ya. Zat Allah tidak akan diketahui. Fa ahbabtu an u'raf, maka saya senang untuk dikenal. Fa khalaqtul khalqa, maka saya menciptakan Allah. Nah, khalaq ini ayat Allah. Seperti itu. Dengan ayat Allah itu bisa dikenal. Nah, semua ya, itu tingkat tingginya, tingkat rendahnya apa saja guys. Pokoknya bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya, berarti orang itu bijaksana. Begitu. Kadang orang itu alim nas, alim hafal Quran, hafal hadis, hafal dalil-dalil. Tetapi ketika ada masalah, dia tidak bisa meletakkan dalil-dalil itu untuk menjadi solusi terhadap masalah kehidupan. Berarti dia tidak bijaksana. Jadi seakan-akan dia hafal dalil-dalil itu gak ada gunanya, karena tidak, dalil-dalil yang dia punya tidak menjadi solusi untuk problem ketika hidup, problem kehidupan. Makanya orang bijaksana itu bukan hanya alim dalil ya, hafal dalil, tetapi juga mengerti zamannya, mengerti konteks di mana dia hidup dan permasalahan masyarakat sekitarnya, sehingga dalil-dalil yang dia hafal bisa ditempatkan pada tempatnya dan bermanfaat ke orang. Itu berarti bijaksana. Li'anna hikmata, karena sesungguhnya hikmah, apa itu hikmah adalah wat'u kulli syai'in adalah meletakkan sesuatu, semua sesuatu mahallahu pada tempatnya, ilman dengan ilmu, karena ada apa menempatkan itu, au amalan atau dengan amal. Jadi kebijaksanaan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan ilmu dan amal. Bukan hanya ilmu saja, tapi juga amal. Bukan hanya amal saja tanpa ilmu, tetapi amalnya itu berdasarkan ilmu. Ini penting ya. Kadang orang itu cuma semangat saja tanpa ilmu, tetapi kadang cuma berpikir saja, berdebat saja terus tanpa melaksanakan. Seperti itu. Wabillahi taufik, dan hanya kepada Allah petunjuk. Di mana letak hakikat kebahagiaan? Berarti kan judulnya hakikat kebahagiaan dan hakikat kebijaksanaan. Kalau kebijaksanaan sudah ya, letak kebahagiaannya adalah bersyukur tadi itu. Jadi bersyukur dan merasa senang dengan nikmat Allah itu hakikat kebahagiaan. Dinikmati saja. Dan kalau kata Cak Non ya, ada orang bertanya ke Cak Non itu. Cak Non. Pertanyaannya gini, bagaimana supaya kita bahagia? Dijawab oleh Cak Non. Jawabannya mudah sekali. Saya tanya, kamu tidak bahagia itu apa? Kalau ingin bahagia, kenali dulu yang buat kamu tidak bahagia apa, preteli. Insya Allah kalau preteli pasti bahagia. Masa tidak bahagia? Semiskin-miskinnya kamu, yang tidak membuat kamu bahagia apa miskin itu? Pasti kan cukup kan ya sebenarnya ya. Sudah dikasih hidup kan gitu. Saya ulangi lagi, giginya tidak tumbuh terus kan gitu kan ya. Alisnya tidak panjang. Terus bulu yang bawah tidak panjang seperti rambut gitu kan ya. Kalau panjang seperti rambut gimana gitu? Oh, bukan salam. Coba kan ya. Yang membuat kamu tidak bahagia apa kan gitu? Itu tipsnya masih terlalu rumit. Mending tipsnya Kak langsung. Kalau ingin bahagia ya jangan susah. Beda soalnya guys. Susah dan bahagia itu beda. Kalau susah pasti ada ya, di dalam hidup pasti ada. Karena susah dan senang itu adalah semacam dua wajah atau koin dengan dua wajah itu pasti. Kalau senang nanti susah. Kalau susah pasti akan bertemu dengan senang. Tetapi itu tidak mesti
ketika susah kita kehilangan kebahagiaan kita. Karena bahagia itu berkaitan dengan syukur dan qanaah. Syukur di sini. Yang namanya bahagia itu ya berkaitan dengan syukur. Syukur. Kalau orang bersyukur sudah selesai. Ada orang mencari kebahagiaan. Kalau versinya suhu kita yaitu Kumihu, kalau sudah tidak ingin kebahagiaan berarti dia sudah bahagia. Kalau masih mencari kebahagiaan berarti belum bahagia. Ya berarti apa itu? Ya syukur berarti qanaah berarti maksudnya. Kalau dijelaskan dengan bahasa agama, qanaah dan syukur itu bisa terjadi dengan bagaimana dia berhenti mencari kebahagiaan kalau belum qanaah dan syukur. Tetapi di sini bukan berarti qanaah dan syukur kita tidak mau berkembang kita tidak mau maju, ya tidak. Apapun yang kita hadapi kita qanaahi dan kita syukuri. Tetapi bukan berarti kita mendek di dalam menghadapi hidup seperti itu. Harus terus. Masih thariqat sudah puas qanaah. Ya selesai. Kapan mencapai hakikat? Apalagi yang masih syariat. Sudah ya qanaah. Ya enggak, harus terus. Tetapi itu disyukuri dan diqanaahi seperti itu. Sudah hakikat masih puas, ya jangan puas terus sampai makrifat. Bahkan makrifat pertama jangan puas terus, makrifat kedua seperti itu. Terus harus ada perkembangan seperti itu. Terus saja ya, biar cepat hatam. Al-babu tsani wa tsalathun, bab ke nomor 32. Fi bayani tawakkuli, menerangkan tentang tawakal, walawahikuhu, dan yang ikut kepada tawakal, at-tafwid yaitu at-tafwid, pasrah, memasrahkan diri, wa taslim dan taslim sama pasrah, wa thiqatu dan percaya, wa ridho dan ridho, li'annahun karena sesungguhnya tafwid, taslim, thiqah dan ridho min adabihi, dari akhlaknya, dari tata keramanya tawakal. Maksudnya tawakal itu harus bermuatan tafwid, taslim, thiqah dan ridho ini. Amal ilmul hamilu alat tawakkuli, adapun ilmu atau pengertian yang bisa membawa alat tawakkuli bermental tawakal, fahuwa anta'lamah, maka ilmunya adalah anta'lama, kamu harus mengetahui annallah, sesungguhnya Allah, qaimun binafsihi, adalah berdiri dengan dirinya sendiri. Dia kuasa dengan dirinya sendiri, dia hidup dengan dirinya sendiri, dia melihat dengan dirinya sendiri, dengan sifatnya melihatnya. Wa annahu muqimun li ghairihi, dan sesungguhnya Allah itu muqimun li ghairihi, membuat, ya menghidupkan, diwaidi kepada yang lainnya. Hidupnya yang lain itu dihidupkan oleh Allah. Surga memang kekal, tapi kekalnya surga itu dikekalkan oleh Allah. Ruh kita kekal, immortal istilahnya, tapi ruh kita itu dikekalkan oleh Allah. Kalau Allah memang kekal sendiri. Kita harus tahu itu. Summa ta'lama, dan setelah itu kamu harus mengetahui si'ata ilmillahi, keluasannya ilmu Allah, wa hikmatihi, dan keluasannya hikmah Allah, wa kamali qudratihi, dan kesempurnaannya kekuasaan Allah, dan kesempurnaan kekuasaan Allah. Kita harus tahu itu. Maksudnya tahu di sini renungi ya, dan resapi. Kalau hanya tahu tidak direnungi dan diresapi, ya selesai, ngambang, muak begitu saja. Maksudnya ketika kita mendapatkan cobaan seumpama, kita harus paham ini diketahui oleh Allah. Ketika kita berdoa, harus paham bahwasanya doa itu Allah tahu doa kita. Allah tahu apa yang kita pengen, dan Allah tahu apa yang kita butuhkan, dan Allah tahu bukan hanya yang kita butuhkan, apa yang terbaik bagi kita.
Paham ya? Dan kita harus memahami keluasan hikmah Allah, kebijaksanaan Allah. Artinya apa? Seumpama kita itu pengen ini tidak dikabulkan oleh Allah, pasti itu karena kebijaksanaan Allah. Ya, karena kebijaksanaan Allah. Seperti itu. Wa kamali qudratihi, dan juga kita harus mengetahui dan meresapi kesempurnaan kekuasaan Allah. Apapun kalau memang Allah berkehendak pasti terjadi. Dan kalau memang itu baik bagi kita, seperti itu, harus tahu itu. Maka kalau kita paham itu, ya tawakal. Berjalan ya tawakal, bekerja tawakal. Tawakal ini bukan aneh ya, bukan seperti kata mereka berusaha dulu baru tawakal, bukan ya. Pandangan sofistik tidak seperti itu. Tawakal ini bisa kalian lakukan, bisa kita amalkan sebelum bekerja, ketika bekerja, dan setelah bekerja. Bukan bekerja dulu baru tawakal, bukan ya. Itu awam, masih bodoh kalau kita memahami seperti itu. Apa gunanya tawakal sebelum bekerja? Tawakal sebelum bekerja apa tuh? Sangat banyak ya. Jadi ketika sebelum bekerja kita tawakal, kita akan menghadapi itu dengan santai dan pede. Paham ya? Dan tidak takut ini, tidak takut itu, karena sudah tawakal. Apa manfaatnya tawakal ketika bekerja? Ketika bekerja kita tawakal, bisa melakukan pekerjaan itu dengan sempurna karena tawakal. Jangan salah ya, tawakal itu kadang oleh masyarakat dipahami tawakal pasrah itu nggak kerja apa-apa. bukan gitu. Jadi kita tawakal, dalam bekerja tawakal, jangan takut. Maka akan sempurna. Setelah bekerja juga tawakal, seperti itu. Bisa dikerjakan ketika, dan pasca. Bukan pasca berusaha ya tawakal itu. Jangan salah. Itu penting. Dan kalau dikerjakan pekerjaan yang dikerjakan dengan tawakal, pasti hasilnya bagus. Wa ammal halun nasi an hadzal ilm, adapun keadaan jiwa an-nasi yang muncul an hadzal ilmi, dari pengetahuan ini, dari pengertian ini adalah fawa iktimadul qalbi, adalah bersandarnya hati bisa menyandarkan, bersandarnya hati Allah Ta'ala kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa syukuri, dan tenangnya hati. Jadi kalau kita tahu bahwasanya Allah itu qaimun bi nafsi, dan Allah semua tahu apa yang terbaik bagi kita, dan Allah bijaksana, kebijaksanaan Allah tidak terbatas, dan juga kekuasaan Allah tidak terbatas maka kita nanti hati timbul percaya kepada Allah, sandar kepada Allah, dan tenang, sukun, santai. Wa adamu tirabihi li ta'alluqihi billahi ta'ala, dan tidak ada gundah gulananya hati li ta'alluqihi, karena dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada gundah gulana karena memang pasrah kepada Allah ya. Pasrah kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Ngalah istilah. Allah. Ngalah itu jadi saya kagum kepada Kesoleh Ngalah itu. Kesoleh pengurus keseluruhan. Dia menamai pondoknya itu pesantren Ngalah, itu luar biasa ya. Allah kan itu kan maksudnya. Ngalah itu ya nggak Allah kan. Seperti itu. Saya kagum sekali. Saya bisa memastikan bahwasanya hanya tahu namanya saja nggak Allah, saya bisa memastikan dulu sebelum saya kenal Kesoleh Ngalah, sebelum saya masuk mata nih. Tidak. Oh ini kayaknya sufi. Benar ternyata beliau sufi gitu. Dari namanya saja sudah seperti itu. Wala yajibu, dan tidak wajib alaman kepada seseorang alimat tawakkulah, yang mengetahui tawakal, wahalahu, dan keadaan jiwanya keadaan tawakal, illa ma yakuffu ala anil asbabil mahdhurati, kecuali yang wajib itu kecuali sesuatu yakufu yang bisa mencegah anil asbabil mahdhurati, dari sebab-sebab yang dilarang. Jadi
yang wajib diketahui dari tawakal dan hanya tawakal itu adalah mengetahui sesuatu yang bisa menahan kita dari sesuatu, dari sebab-sebab yang dilarang. Faham maksudnya? Jadi paling penting dari ilmu tawakal itu adalah kita mengetahui sesuatu yang bisa menghindarkan kita dari sesuatu yang dilarang, sebab-sebab yang dilarang. Wa tawakkulu ma'a syarafihi. Adapun tawakal ma'a syarafihi, walaupun dia itu mulia, sangat mulia ya, tawakal mulia. Munkhafidur rutbati adalah rendah tingkatannya. Anit tafwidi ditimbang anit tafwidi, dari tafwid itu pasrah ya. Kalau tawakal itu mewakilkan, wakala yawakilu kan, mewakilkan. Tawakal ya tawakal, jadi berangkat dari wakil dan wakil. Kalau tafwid ini memasrahkan, benar-benar dipasrahkan, enggak terserah. Kalau mewakilkan masih seakan-akan wakil itu harus sesuai dengan yang diwakilkan kan. Kalau tafwid ini enggak, benar-benar pasrah kepada Allah. Tafwid. Maka di sini kalau menurut Al-Ghazali, tawakal itu masih ada yang lebih tinggi dari tawakal, itu tafwid. Seperti itu. Jadi seharusnya orang yang tawakal itu harus ada tafwid. Kalau tawakal kepada Allah, harus ada tafwid, pemasrahan kepada Allah. Wa taslim, dan pasrah, lepas kepada Allah. Jadi bulat seperti itu. Sekali lagi, ini bisa kita lakukan bekerja, sedang bekerja, dan setelah bekerja, bukan setelah bekerja saja. Li'anna ghayatahu, karena sesungguhnya puncak tawakal, talabu jalbi naf'i, adalah mencari menarik manfaat, ada manfaat, wa daf'id darari, dan menolak kemudaratan. Karena kalau tawakal itu biasanya puncaknya menarik kemanfaatan, wa daf'id darari, dan mencegah kemudaratan. Wa tafwid, sedangkan tafwid, wa taslim, dan taslim, hakikatuhuma, adapun hakikatnya tafwid dan taslim adalah al-inqiyadu, tunduk. Jadi kalau tafwid dan taslim itu benar-benar tunduk. Makanya orang Islam itu ya salam ya, diambil dari salama, aslama, dan taslim, salama, taslim. Jadi Islam itu dari salimah juga, tetapi ikut wazan af'ala yuf'ilu, Islam. Jadi memasrahkan, atau iya, dan juga salama, memasrahkan, menjadi taslim. Jadi di Al-Quran dijelaskan ya innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Itu bisa bermakna dua, maksudnya mengucapkan salam kepada Nabi, assalatu wassalamu ala ya Rasulullah. Bisa juga itu maknanya adalah pasrah kepada Nabi, maksudnya pasrah dan melakukan semua yang diperintahkan Nabi, tidak usah tanya-tanya, seperti itu. Seperti ya Abu Bakar lah, seperti itu. Di Al-Quran itu kan fima syajara bainakum, dikatakan seperti ini, fala warabbika, fala, maka tidak sama sekali, warabbika, demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka itu tidak beriman, hatta yuhaqqimuka, sampai mereka itu memasrahkan hukum kepadamu, maksudnya menjadikan kamu itu yang hakim, maksudnya fima syajara bainahum, dalam apa yang terjadi di antara mereka, tsumma lam yajidu fi anfusihim haraj, setelah memasrahkan urusannya kepada kamu dijadikan hakim, mereka itu di dalam dirinya tidak ada pertentangan, pasrah benar, inqiyad, seperti itu, tidak ada keberatan, mimma qadaita, terhadap apa yang kamu putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar memasrahkan kepadamu, tasliman, benar-benar pasrah. Jadi seperti itu maksudnya ya. Jadi tafwid dan taslim itu ya
bisa dikatakan lebih tinggi dari tawakal, karena tafwid dan taslim itu tunduk wal inat dan manut lil amri kepada perintah, wal nahi dan larangan Allah, wa tarkil ikhtiyari dan juga tidak meninggalkan pilihan. Kalau sudah diputuskan gini, dia tidak punya pilihan lagi, maksudnya tidak milih-milih lagi. Fi jumlati ma hakamallahu ta'ala bihi, di dalam semua apa yang Allah berikan hukum, yang Allah putuskan bihi terhadap ma. Seperti itu namanya tafwid dan taslim. Termasuk hukum Allah itu adalah apa yang terjadi kepada kita. Jadi hukum Allah itu bukan berarti hukum halal, haram, makruh, bukan itu saja ya. Yang terjadi kepada kita itu adalah keputusan Allah. Seperti itu. Faham ya? Jadi hak hikmah ini maknanya luas sekali. Hukum ini. Jadi hukum itu satu derivasi ya, satu berasal dari kata yang sama dengan hikmah. Hikmah tadi bijaksana kan ya, kebijaksanaan. Karena seperti ini, orang yang pasrah kepada hukum Allah berarti dia bijaksana. Seperti ini. Dan terus. Wa amma thiqatu, adapun percaya. Jadi ketika kita tawakal itu pasti ada rasa percaya kepada Allah kan? Pasti kan ya? Apa percaya itu? Bagaimana bisa tawakal kalau tidak percaya? Ayo coba kalian mewakilkan kepada teman kalian uang, mewakilkan uang. Kalian tidak percaya kepada temannya, nggak bisa tawakal, sulit. Pasti gundah gulana kan ya? Apa fiqh itu? Amma fiqh ataupun fiqh percaya sama maka adapun maknanya fiqh adalah ar-rabtu 'alal qalb, tali atau rabtu itu ikatan 'alal qalb, mengikat 'alal qalbi atas hati, wa adamil infisam dan tidak ada keterputusan ala ma hawahu terhadap apa yang meliputi hati, minat tasdiqat dari pembenaran. Wa ya halatun, fiqh itu adalah keadaan jiwa, mukammilatun yang bisa menyempurnakan di jami'il maqamati terhadap semua makom-makom tasawuf, makom-makom suluk, wal ahwali dan keadaan jiwa dan ahwal. Jadi fiqh ini penting. Percaya kepada Allah ini penting, karena dengan percaya timbul tawakal, karena dengan percaya timbul tafwid dan taslim. Bahkan menurut para sufi, fiqh mempercayai Allah ini termasuk adab paling utama, akhlak paling utama. Ada orang berdoa walaupun dia nangis-nangis, berdoa nangis-nangis, mintanya nangis-nangis, dan benar-benar kelihatannya tawadhu gitu. Mujinya luar biasa. Saya lemah ya Allah. Tetapi dalam hatinya tidak ada kepercayaan kepada Allah bahwasanya Allah akan mengabulkan. Itu juga tidak beradab. Tidak beradab itu. Faham ya? Jadi fiqh ini penting. Kadang kita itu berdoa kepada Allah tapi tidak punya kepercayaan doanya diterima. Padahal Allah sudah jelas kalau berdoa pasti diterima. Ud'uni astajib lakum. Maka para sufi itu mengatakan adab yang utama ketika kita berdoa adalah mempercayai Allah. Seperti itu, mempercayai Allah. Itu yang penting. Wa amma ridha, adapun ridha, fa innama yakunu ba'dal muqtadabi. Ridha itu, rela itu adalah terjadi ba'dal muqtadabi, setelah diputuskan. Namanya ridha kan. Ridha itu terjadi setelah ada kejadian kan ya. Wa tafwidu, sedangkan tafwid dan taslim, sedangkan tafwid pasrah dan taslim yakunu qabla muqtadabi, terjadi sebelum diputuskan. Lebih tinggi mana? Tafwid. Kalau ridho itu baru terjadi, dia ridho terhadap kejadian itu. Kalau tafwid dan taslim itu enggak, sebelum terjadi dia sudah taslim. Kenapa kok bisa taslim? Kenapa kok bisa pasrah unggul gitu, utuh? Karena memang ada kepercayaan bahwasanya Allah itu yang semua yang dilakukan oleh Allah pasti yang terbaik. Seperti itu. Wal qadrul wajib, adapun kadar yang wajib minar ridho, dari ridho, sifat ridho yang wajib itu adalah huwa ayyakuna radiyan bi akdihi,
seseorang itu harus ridho dengan akalnya, wa in kana karihan bi tabihi, walaupun dia menurut tabiatnya bawaan manusianya dia tidak ridho. Jadi kalian disuruh sholat itu, ya disuruh sholat itu secara akal kalian ridho karena mengikuti perintah, berarti kamu ridho. Walaupun secara tabiat malas, paham ya? Jadi yang itu sudah ridho berarti, walaupun secara tabiat malas, tidak nerima. Disuruh puasa 1 bulan semuanya tidak nerima secara tabiat, tapi ridho tetap melakukan, itu berarti ridho sudah ya. Apalagi ridho sampai ininya dilakukan dengan senang hati seperti itu. Li'annal karahiyata, karena sesungguhnya ketidakinginan, ketidaksukaan, la tadkhulu, tidak masuk tahta ikhtiyaril abdi, di bawah kehendak hamba. Jadi ketidaksukaan itu bukan pilihan hamba, karena memang bawaan manusia. Yang penting akal kalian bisa memerangi itu, paham ya? Kata Cak Non lagi, sekali lagi kata Cak Non ya, karena sering nonton Cak Non kan ya. Kata Cak Non itu, kalian baik itu dikatakan baik itu karena mau melakukan sesuatu yang kamu tidak suka. Sholat suka nggak? Kalau bawaan yang nggak suka kan, tetapi harus sholat, nah itu berarti baik. Puasa jangan, kata Cak Non, jangan sok-sokan. Sebentar lagi datang puasa, betapa bahagianya. Setelah hampir puasa, ya Allah, puasa tinggal 3 hari, nangis, bohong itu tuh. Bohong. Kalau melihat aslinya manusia itu bohong. Tetapi akal kan bisa ya. Akal bisa akal dan ilmu bisa menghilangkan itu. Seperti itu. Faman kariha bi aqlihi syai'an, barang siapa tidak suka bi aqlihi dengan akalnya, dengan sadar tidak suka sesuatu, mimma imtahanallahu ta'ala bihi, sesuatu yang dari ujian Allah, barang siapa yang tidak suka terhadap ujian Allah, ibadah kepada hambanya, yang Allah menguji dengan sesuatu kepada hambanya, di dunia wal akhirah, akal, dia tidak ridho dengan akalnya, tidak berusaha diperang, maksudnya dengan pilihan ausakan atau ragu, bilisanihi, dengan lisannya, athimah, maka dosa ya. Dosa itu bukan, ini dosa seperti ini. Jadi dia ada keraguan kepada Allah dengan lisannya. Gimana nanti ya saya nggak laku? Itu dosa ya. Ada keraguan seperti itu dosa. Atau dia mendapatkan cobaan dan dia tidak ridho dengan cobaan itu, tidak suka dengan cobaan itu, dengan akalnya sendiri, dengan akalnya, bukan karena tabiatnya manusia yang memang bawaan, bukan, dengan akalnya. Tidak berusaha untuk ditentang ketidaksukaan itu, berarti dia dosa. Wa kharaja an wajibir ridho, dan dia itu keluar dari maksud an wajibir ridho, dari wajibnya ridho. Maksudnya dia tidak melakukan ridho yang diwajibkan. Ridho yang diwajibkan apa tadi? Rodian bi akli. Ya, rodian bi akli, dia ridho dengan akalnya walaupun tabiat manusianya tidak suka. Ternyata ini dia tidak ridho dengan akalnya, berarti dia tidak sampai mengamalkan paling rendahnya ridho, pahamnya. Kalau sampai tidak ridho dengan ujian Allah atau ragu dengan lisannya, sampai terucapkan ragu dengan ujian Allah, maka dia dosa dan dia tidak berhasil melaksanakan kewajiban ridho yang paling rendah saja, tidak sampai seperti itu. Wabillahi taufik, dan hanya kepada Allah mohon taufik dan hidayah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke diskusi.